Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore ini dengan berita Komisi 1 dari DPR RI yang menyetujui pengesahan RUU Traktat Pelarangan Senjata Nuklir menjadi undang-undang sebagai bentuk komitmen bangsa Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian internasional dan keamanan sesuai amanat Undang-Undang 1945. Indonesia terus mengupayakan penguatan posisi menjadi negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki zona bebas senjata nuklir. Untuk itu, Komisi 1 DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang Traktat Pelarangan Senjata Nuklir disahkan menjadi undang-undang. Wakil Ketua Komisi 1 Sugiono mengatakan, pengesahan RUU ini akan menguatkan Indonesia dalam memperjuangkan dan menjaga keamanan serta perdamaian internasional sesuai amanat UUD 1945. Pengesahan traktat mengenai pelarangan senjata nuklir merupakan salah satu manifestasi pelaksanaan amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengesahan traktat ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong etika internasional yang menggarisbawahi bahaya nyata senjata nuklir terhadap kemanusiaan. Traktat Pelarangan Senjata Nuklir berlaku sejak 22 Januari 2021. Perjanjian internasional ini melarang negara-negara yang menandatangani traktat untuk mengembangkan, uji coba, memproduksi, memperoleh, memiliki, menyimpan, menggunakan, atau mengancam memakai senjata nuklir. Andri dan Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita dari Komisi 2 DPR RI yang meminta penyelenggaraan pemilu dan jajaran Pemda di Jawa Tengah menyelesaikan perekaman KTP elektronik sebelum pelaksanaan pemilu 2024 agar mampu memfasilitasi hak pilih warga. Ada sekitar 892.000 penduduk Jawa Tengah belum terekam KTP elektronik, sebagian besar merupakan siswa yang akan berusia 17 tahun sebelum 14 Februari 2024. Terkait itu, penyelenggara pemilu dan jajaran Pemda di Jawa Tengah diminta bersama-sama menyelesaikan perekaman KTP elektronik sebelum pelaksanaan pemilu 2024. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan, KTP elektronik sebagai syarat masyarakat bisa memilih pada pemilu 2024. Komisi 2 DPR RI ingin semua WNI yang memiliki hak pilih sudah memiliki KTP elektronik. Penyelenggara dan juga beserta dengan seluruh jajaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota yang ada di Jawa Tengah, lebih proaktif lagi untuk bisa bersama-sama bersinergi untuk memaksimalkan terkait dengan DPT tambahan, terutama bagi mereka yang akan berusia 17. Menanggapi itu, penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menjelaskan pihaknya terus memperbaharui data perekaman KTP elektronik. Daftar pemilih yang pemula yang rata-rata memang masih usia di SMA dan madrasah. Ini kami terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk madrasah dan juga dari Dinas Pendidikan untuk masalah SMA baik negeri maupun swasta itu. Dari Jawa Tengah, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya mengenai Komisi 1 DPR RI yang menilai revisi Undang-Undang ITE akan melindungi masyarakat dalam mengakses informasi dan bertransaksi digital, serta terciptanya penegakan hukum di dunia maya yang lebih optimal. Maraknya kejahatan dunia maya
menuntut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE harus segera direvisi. Komisi 1 DPR RI menjamin revisi undang-undang ini akan melindungi masyarakat baik saat mengakses informasi maupun bertransaksi digital. Anggota Komisi 1 DPR RI Juniko Siahaan menyebut perlu adanya ancaman sanksi pidana untuk membuat efek jerah dalam Undang-Undang ITE, disesuaikan dengan Undang-Undang KUHP terbaru. Perubahan terhadap sejumlah pasal dalam undang-undang ini merupakan jawaban terhadap persoalan dan dinamika dalam masyarakat, khususnya terkait hal-hal substansial, antara lain perbuatan yang dilarang mengenai muatan kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman yang merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Lebih lanjut, Dev Akbar Sahfikarno memastikan revisi Undang-Undang ITE cukup komprehensif karena telah menetapkan batasan yang jelas. Segala bentuk kebebasan berpendapat dan berserikat serta transaksi sistem elektronik harus dibuatkan satu batasan yang jelas dan terukur, tidak mengandung bias tafsir, termasuk juga memberikan efek jerah dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan ini dinilai cukup komprehensif sebagaimana sudah dituangkan dalam pasal 27A dan 27B. Ken dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Tahapan pemilu tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan. DPR RI akan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 dan salah satunya yaitu memastikan pemilu tahun 2024 berlangsung berkeadaban yang maju, jujur dan adil. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemilihan umum 2024 bukan hanya mengenai pergantian kepemimpinan nasional dan anggota legislatif, namun menjadi momen penting bagi kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik. DPR RI menilai pemilu merupakan sarana demokrasi dalam mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat, yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat, dan diabadikan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemirsa, DPR RI berharap pesta demokrasi melalui sistem pemilu harus menjunjung tinggi asas adil, jujur, dan efisien. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Pada 14 Februari 2024, Indonesia untuk pertama kalinya menggelar pemilihan umum untuk anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden secara serentak. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Untuk pemilih yang tersebar di 514 kabupaten kota dari 38 provinsi dan di 128 negara perwakilan.
penyelenggaraan pemilu yang demokratis, damai, jujur dan adil tentu menjadi fokus dan harapan seluruh pihak. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari netralitas pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Baik KPU, Bawaslu, aparat keamanan, lembaga hukum, dan peradilan tidak hanya netralitas. Faktor keamanan juga menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Potensi konflik sekecil apapun tidak bisa dipandang remeh dan jangan sampai membuat perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa. DPR RI memandang diperlukan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan peserta pemilu yang semakin maju dan memegang teguh komitmen memperkokoh persatuan bangsa. Polarisasi pilihan politik tidak menutup terjadinya sensitivitas negatif yang tinggi dalam interaksi masyarakat, baik interaksi langsung maupun di dunia maya. Sensitivitas negatif yang tinggi rentan terhadap konflik sosial di tengah masyarakat. DPR RI menghimbau TNI harus bisa memetakan dan mengantisipasi kemunculan kelompok kriminal bersenjata yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemilu dan mengancam kedaulatan NKRI. Selain itu, aparat TNI yang terindikasi terlibat politik praktis apalagi mendukung salah satu paslon harus ditindak tegas dan diberi sanksi. Perkembangan media sosial dikhawatirkan bisa mempengaruhi netralitas prajurit TNI selama masa pemilu, terutama pada masa kampanye. Itu sudahkah ada analisa spesifik terkait dengan itu juga? Itu tugas dari TNI, menjaga kedaulatan negara, jangan sampai bagaimana yang tadinya menjadi isu keamanan merajalela dan meluas menjadi isu kedaulatan. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu 2024 juga tidak terlepas dari sosialisasi dan edukasi kepada seluruh kalangan masyarakat. Disinilah dituntut peran serta para operator telekomunikasi. Dengan tingginya penggunaan media sosial di Indonesia, bisa dimanfaatkan para operator untuk mengkampanyekan pemilu 2024 yang jujur dan adil, serta pentingnya mengawal netralitas para aparatur negara. Pengelola telekomunikasi seluler ini menjadi pahlawan terdepan. Oleh karena itu sebenarnya kita mengundang mereka untuk mereka bisa memberikan masukan kepada kita. Apa saja yang bisa dilakukan oleh mereka untuk mensukseskan pemilu. Sebelum pencoblosan sampai pencoblosan dan pasca pencoblosan. Nah, tadi disebutkan oleh anggota juga, mereka kurang memberikan penyadaran di pesan-pesan HP. Banyak bonus, bla 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 yang lain belum masuk ke pesan-pesan pemilu. Padahal pemilu kita sudah kurang dari 100 hari lagi ya. Dengan waktu yang lama, yaitu 75 hari, Komisi 2 DPR RI mengajak semua pihak untuk menjaga masa kampanye tetap kondusif sehingga potensi konflik pemilu 2024 bisa diredam seminimal mungkin. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu tentu akan menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Namun, kedua lembaga itu harus berupaya menjaga integritas dan berpegang teguh pada aturan pemilu yang berlaku sehingga pemilu bebas intervensi. Yang penting KPU pegang pada aturan main, penyelenggara pemilu BKP Bawaslu pegang rule of law-nya, tata aturan berpemilu. Kenapa harus begitu? Supaya dia memiliki ketahanan mental yang kuat untuk menghadapi serangan dari banyak pihak. Kenapa serangan dari banyak pihak? Namanya juga kandidasi pemilu ya, apalagi ini pileg, pilpres berbarengan, tekanan-tekanan itu pasti ada. Tinggal sekarang sejauh mana KPU punya integritas, komitmen untuk tetap mengawal pemilu langsung, umum, bebas, harusnya jujur dan adil. Pemerintah memastikan adanya kenaikan upah minimum provinsi atau UMP di seluruh Indonesia pada tahun 2024. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17 pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyampaikan upah minimum kabupaten, kota atau UMK 2024 paling lambat diumumkan pada 30 November 2023. Dan anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mendorong adanya sikap saling menghormati terhadap keputusan kenaikan UMP 2024 baik dari pihak pekerja maupun pengusaha. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan ini memastikan bahwa UMP di tahun 2024 ini akan naik. Di mana juga Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah juga mengatakan bahwa upah minimum kabupaten kota atau UMK tahun 2024 ini juga paling lambat diumumkan pada 30 November 2023 atau akhir bulan ini. Di mana ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang baru saja diterbitkan. Dan bagaimana tanggapan DPR RI menanggapi dengan adanya kenaikan UMP di tahun 2024 ini? Saya akan menanyakannya langsung dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Rahmat Handoyo dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 5. Baik Pak Rahmat Handoyo, dari buruh sendiri Pak, dari Serikat Buruh itu menuntut adanya kenaikan 15%, tapi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia ini menuntut hanya 3-4%. Kira-kira jalan tengahnya seperti apa nih Pak? Ya, saya kira tentu yang pertama tentu kita mengapresiasi kepada pemerintah ya, sudah memastikan bahwa UMP 2024 itu naik, itu dulu. Nah kemudian bagaimana mekanisme menaikkan, bagaimana memutuskan itu secara bersama-sama. Tentu patokannya kan amanah rakyat ya, Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah turunannya adalah PP ya. Nah saya kira boleh-boleh saja kita hormati ketika para pekerja menginginkan 15% kenaikan UMP 2024. Tetapi juga kita harus hormati juga suara dari para pengusaha yang menaikkan sesuai dengan kemampuan mereka, situasi kondisi ekonomi. Tetapi apapun, bahwa kenaikan itu kan ada rumusnya berdasarkan inflasi, kemudian juga pertumbuhan ekonomi, kemudian penyerapan tenaga kerja. Nah dari situlah kita harapkan kalau kita 15% dan ada 3-4% kan tidak nyambung. Tetapi kita yakinlah, percaya bahwa apapun keputusan marilah kita duduk bersama-sama, meskipun nanti keputusan itu tidak menyenangkan semua pihak. Paling tidak ketika antara gap pekerja kemudian gap dengan para pengusaha itu tidak terlalu jomplang, tidak terlalu jauh. Paling tidak ada jalan tengah. Nah disinilah kita butuh kedewasaan, butuh kepala dingin, meskipun kita berkeinginan suatu hal yang sesuai harapan mewakili pekerja, tapi juga teman-teman pengusaha mewakili pengusaha. Paling tidak ada satu jalan tengah yang harus kita selesaikan bersama, duduk bersama. Yakinlah pasti akan ada jalan tengah, yakinlah bahwa itu akan bisa kita terima semua pihak, meskipun belum menyenangkan semua pihak begitu. Baik, terkait dengan ancaman misalkan tidak naik dengan 15% itu maka akan ada aksi mogok nasional, itu menurut Bapak perlu atau tidak Pak? Ya korbannya kan rakyat, korbannya kan juga pekerja juga, korbannya kan juga pengusaha juga. Ketika pengusaha kemudian tidak bisa produksi, kemudian pekerja itu mogok, ya siapa ya korban? Kita semuanya. Untuk itu lebih baik kita duduk bersama, kita dengan kepala dingin, pasti akan ada jalan tengah. Justru adat ketimuran, kegotong royongan, saling menghormati itu menjadi salah satu jalan keluar. Saya yakin masih akan ada jalan keluar begitu. Dari Komisi 9 DPR RI sendiri komitmen untuk mendorong dari pemerintah khususnya dalam hal ini untuk bisa menyelesaikan jalan tengahnya ke depan, apakah ada melakukan koordinasi seperti apa Pak?
Saya yakin bahwa dan dipastikan setiap tahun pasti akan ada dinamika yang luar biasa antara pekerja dengan para pengusaha. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa demi kepentingan nasional, demi pembangunan kita nasional, saya kira pasti akan ada jalan tengah. Hampir tiap tahun kita bisa menyelesaikan. Tetapi meskipun ada yang tidak semua pihak menyelesaikan semua pihak, pastilah bahwa itu akan bisa kita terima dengan baik-baik gitu. Terakhir Pak, terkait dengan ini kan yang sudah pastikan adalah kenaikan UMP itu tersendiri Pak. Harapannya atau dampaknya dari kenaikan UMP ini di tengah kondisi ekonomi yang saat ini di masyarakat akan seperti apa kenaikan ini Pak? Ya pasti ada plus minusnya ya, paling kalau kita naik UMP-nya pasti tentu serapan produksi konsumsi juga akan naik. Itu juga akan memanfaatkan, menguntungkan para UMKM ya, karena barang dan jasa akan terserap. Tetapi juga tentu inflasi juga akan berimplikasi juga. Ada plus minusnya, tetapi apapun karena itu adalah satu amanat undang-undang, amanat rakyat. Ketika itu sudah suara keputusan bersama, ayolah kita pukul bersama-sama dengan demi kepentingan nasional gitu. Terima kasih Pak Rahmat Handoyo atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Rahmat Handoyo, di mana tadi Bapak Rahmat Handoyo untuk mengatasi adanya permintaan serikat buruh yang ingin menaikkan UMP sebesar 15%, sedangkan dari pengusaha 3-4%. Ini perlu dicari jalan tengahnya dan mengedepankan sifat saling menghormati masing-masing dari kepentingan tersebut. Dan juga Bapak Rahmat Handoyo juga tadi mengingatkan terhadap komitmen DPR RI untuk ke depan bisa terus mengatasi persoalan-persoalan seperti tahun ke tahun seperti yang ada saat ini. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami di Fariska. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya di Fariska dalam segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online hari ini. Baik, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu berita mengenai DPR RI resmi setujui pengangkatan Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Panglima TNI. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. DPR RI telah menetapkan Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Panglima TNI pada sidang paripurna ke-9 masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024. Penetapan ini diambil berdasarkan hasil fit and proper test oleh Komisi 1 DPR RI pada tanggal 13 November 2023 yang lalu. Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid mengungkapkan, Komisi 1 DPR RI juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya selama menjabat. Sebagaimana diketahui, Agus dipilih sebagai calon Panglima TNI menggantikan Yudo Margono yang purna bakti pada tanggal 26 November 2023 atau tepat saat dia berusia 58 tahun. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu rapat paripurna DPR RI setujui otorita IKN jadi mitra kerja Komisi 2 DPR RI. Pemirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Rapat paripurna DPR RI secara resmi menyepakati otorita Ibu Kota Nusantara menjadi mitra kerja Komisi 2 DPR RI.
Kesepakatan itu diketuk palu oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani pada Selasa 21 November 2023 yang disetujui oleh segenap pimpinan dan anggota Dewan yang hadir. Sebagaimana diketahui pemirsa, kesepakatan final tersebut sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR RI dan juga pimpinan fraksi-fraksi pada 8 November 2023 yang lalu. Selain itu, keputusan ini juga sesuai dengan pasal 42 ayat 7 Undang-Undang IKN yang menyatakan DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan yang membidangi pemerintahan mengadakan pengawasan, pemantauan, dan juga peninjauan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online hari ini yang membahas terkait dengan DPR RI resmi setujui pengangkatan Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Panglima TNI dan juga berita mengenai paripurna DPR RI yang setujui otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi 2 DPR RI. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Vincent Aldi. Ya, terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKS